warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini saya Farhat Mumtaz senang sekali menemani Anda semua dalam dialog khusus Bandung TV. Tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini mengenai I am Presiden. Apakah itu I am Presiden atau saya Presiden? Tentu ada semua penasaran, langsung saja di samping saya sudah ada kedua narasumber saya yang akan menjelaskan tema kita untuk malam hari ini. Yang pertama beliau adalah Dr. Muhammad Asmi, mohon maaf Bapak, sebagai CEO dan juga Design and Program Director. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke Studio Bandung TV. Dan juga yang kedua Mercy Charles Loho ya Pak ya. Selamat malam Bapak Mercy. Selamat malam pemirsa, selamat malam Jawa Barat. Ya, ini Bapak Mercy sebagai event manager ya Pak ya. Dan pemirsa, untuk Anda pun dapat langsung ataupun berinteraksi bersama kami mengenai tema kita pada malam hari ini I am Presiden. Tentu saja di line telepon interaktif kami di 022-721-3861. Sebelum saya akan memulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bandung TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus Bandung TV. Langsung saja pemirsa, saya akan bertanya kepada narasumber saya, mungkin Bapak Muhammad terlebih dahulu. Bapak Asmi atau Bapak Muhammad nih? Pak Asmi. Bapak Asmi. Ini mengenai I am Presiden, bisa dijelaskan Pak ini sebenarnya apa gitu? Ya, I am Presiden adalah satu program yang terunik di dunia. Yang pertama kali diadakan di dunia dan yang diadakan di negara Republik Indonesia adalah satu program lomba pidato, satu program akademik kepemimpinan. Melalui program ini kita mencari pemimpin-pemimpin generasi muda yang dinamis, yang berkualitas, yang akan kita hasilkan melalui program, melalui metodologi yang kita pimpinkan melalui program ini adalah bersumberkan kepada kesuksesan pemimpin dunia seperti pemimpin China, Deng Xiaoping, yang sukses membangunkan negaranya dengan waktu yang singkat 30 tahun. Seorang pemimpin berjaya memimpin warganya 1,3 miliar menjadi negara maju dan makmurkan warganya. Contoh pemimpin beginilah yang kita jadikan satu model apparently di dalam program I am Presiden ini. Begitu juga kita ambil contoh kesuksesan pemimpin di India yang sukses memimpin 1,2 miliar warganya menjadi sebuah kuasa ekonomi yang kelima terbesar di dunia. Itu sukses. Maka dengan adanya program pemimpin yang kebijaksanaan seorang pemimpin ini telah menjadi satu role model kepada kita, supaya kita mengambil modal ini supaya ditanamkan kepada generasi muda untuk menjadi pewaris kepada pemimpin bangsa yang dibutuhkan sekarang. Oke, jadi ini program baru pertama kalinya di dunia dan Anda terapkan di Indonesia. Dan ini untuk mencari mungkin kalau misalnya saya bibit untuk sosok pemimpin negarawan yang dibutuhkan. Nah, inspirasi Anda untuk menjadikan program ini untuk dengan cara berlomba pidato seperti itu, ini dari mana Pak? Ya, ini sesuai dengan inspirasi Bapak Presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, yang minta kepada kita gunakan 10 pemuda akan beliau goncangkan dunia. Maka pewarisnya ialah 10 pemuda ini. Dari mana akan timbul pemuda ini? Maka sekarang dengan inisiatif kecil, I am Presiden diasaskan, dijadikan satu fondasi untuk anak-anak muda, untuk kita mencari sosok-sosok pemimpin yang bakal mewarisi pimpinan negara di masa ke depan, supaya mereka ini menjadi seorang pemimpin yang terpimpin, yang berkualitas, dengan model-model yang kita berpandukan kepada model negara maju seperti yang saya sebutkan tadi, negara Cina, negara India, dan Dubai, Abu Dhabi di UAE ini sebagai satu role model kita. Disinilah contoh kita untuk membina bangsa kita yang akan menjadi bangsa Indonesia yang maju, dan juga bangsa yang akan memakmurkan warganya sesuai dengan inspirasi warga yang ingin menjadi sebuah bangsa yang maju. Inilah sosok tren objektif I am Presiden ini.
sebagai fondasi kepada umum, publik yang total, independen dan tidak mempunyai kepentingan politik, tidak mempunyai kepentingan komersial maupun kepentingan diri saya. Ini semata-mata di atas semangat kecintaan kita, semangat kecintaan bangsa kepada negara, agama, dan demi cinta kepada bangsa Indonesia. Ya, dari dasar dari kecintaan kepada bangsa Indonesia, makanya itu diadakan juga lomba pidato ini ya Pak ya. Yeah. Saya kembali atau beralih ke Pak Charles saja ya, saya panggil ya. Yes. Pak Charles ini sudah berapa kota atau rencananya berapa kota yang akan diadakan lomba pidato seperti ini, I Am President? Ya, terima kasih. Reality TV show I'm President. Ya, kami sudah menggelar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti praudisi di Jakarta, di Surabaya, dan Makassar, Manado, Palembang, Balikpapan, Yogyakarta, dan Bandung merupakan kota yang ke-8 yang kami kunjungi. Oke. Iya, kami mencari tentu bakat-bakat muda, dinamis, berkualitas, tentu seperti yang sudah disampaikan Pak Asmi tadi. Dan hari ini kami sudah menggelar audisi hari pertama di Aula lantai 4 di Universitas Padjadjaran, tepatnya di Pati Ukur. Dan hari ini kita sudah mendapatkan 12 pemenang yang nantinya akan bertarung pada besok hari di Grand Final di tempat yang sama, tapi di lantai 3 Rektor Lama. Kita akan mencari 3 orang pemenang nanti akan mewakili Kota Bandung dan Jawa Barat untuk nanti mereka bersaing di Jakarta bersama pemenang-pemenang dari kota-kota lain untuk nantinya kita mencari 3 yang terbaik. Ya, Nah ini sayang sekali sebenarnya juga ya pemirsa, mungkin juga penasaran, mungkin ada juga dari Anda semua yang berbakat untuk berpidato, namun ternyata sudah dilaksanakan pada hari ini ya Pak. Nah namun kan ada beberapa kota lagi ya, dan Bandung kota ke-8, selanjutnya akan ke mana lagi? Kita selanjutnya akan ke Pontianak, dan lalu Jakarta. Jakarta terakhir pada kira-kira estimasi pada waktunya bulan Oktober nanti. Bulan Oktober, jadi kalaupun Anda penasaran pemirsa langsung saja Anda bisa bergabung di Jakarta ya Pak ya. Jakarta bagi peserta Bandung ya. Trisakti Universitas. Di Universitas Trisakti. Ya. Nah, kalau misalnya itu dari ini kota ke-8, dari 7 kota yang telah dilalui, ini bagaimana dengan antusiasme dari para pesertanya Pak? Seperti apa bisa dijelaskan? Antusiasme sendiri dari tempat-tempat yang kami telah kunjungi roadshow tadi, sangat banyak antusias para pemuda yang tentunya dari rata-rata usia 17 sampai 40 tahun, di mana ini salah satu syarat untuk ikut event ini. Di kota-kota lain seperti Surabaya ada ratusan pendaftar, terus di Makassar juga sesama, begitu juga Manado dan kota-kota lain. Yang tentunya sebenarnya kami sangat mengharapkan ketika kami melaksanakan event di Jogja, kita akan menjadikan Bandung menjadi barometer untuk keikutsertaan bagi para peserta. Namun sayang sekali hari ini 50-an yang mendaftar. Hanya 50 di-compare dari kota-kota lainnya di Indonesia, yang ini ya, yang telah dilalui ya. Yang kita telah lalui, padahal memang cukup sedikit sekali, padahal saya yakin sekali bahwa misalnya Kota Bandung ini mempunyai. Tapi kita yakin para pesertanya mempunyai bakat, talent yang kita butuhkan sesuai dengan objektif program I'm President, mencari sosok kepimpinan yang ada kualitasnya, yang potensi menjadi pemimpin, yang mewariskan kepimpinan masa depan. Ada yang kita lihat daripada potensi audisi awal yang ada pada hari ini tadi, terbukti mereka telah melaksanakan tanggung jawab audisinya, dan para juri kita telah pun mengenal pasti mereka layak untuk diaudisi. Nah, juri-jurinya kalau untuk di Kota Bandung itu dari mana saja Pak? Ya, jurinya ialah juri lokal, salah seorangnya peserta Dr. Cacak daripada Unpad sendiri, dan juga yang satu ada pamret Tribun. Oke. Jadi memang dari jurinya pun sudah kompeten ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dari beberapa kota yang telah dilalui, bagaimana Pak? Kan ada 3 peserta ya Pak ya yang unggul lalu akan dibawa ke Jakarta. Ini dari beberapa peserta di kota-kota yang telah dilalui. Ini bagaimana dari Bapak melihatnya? Apakah sudah mungkin memenuhi kriteria ataupun yang diinginkan sebagai seorang pemimpin dari para rata-rata daripada semua kota yang telah kita datangi, 11 kota besar yang telah kita datangi, termasuk kota sosialisasi di Samarinda dan juga sebelumnya Pontianak, mereka mempunyai
antusias yang tinggi dan bakat-bakat yang berbeda, daripada kelayakan yang berbeda, daripada anak-anak SMA, SMU dan juga anak-anak mahasiswa dan juga golongan publik, ada juga dari kalangan profesional, notaris, dosen, dokter, ya berbagai ragam. Jadi itu semuanya bisa masuk ya Pak ya? Ya, bisa. Asalkan dari Asal umur 19 warga sampai negara 17 Republik sampai 40 tahun. warga 40 negara tahun. Indonesia dari usia 17 tahun dan maksimumnya 40 tahun mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan tujuan dan objektif partisipasi beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden di dalam acara lomba pidato ini yang kita cari. Nah, ini kalau misalnya dari Bapak ngomong, saya jadi penasaran. Sebenarnya yang dilihat dari para peserta tersebut ini seperti apanya Pak? Kalau misalnya bakat seorang pemimpin, tapi dari segi mananya Pak? Dari segi berbicaranya, tapi dari seperti apa gitu? Ya, acara I'm President memang unik ya. Bukan saja daripada temanya I'm President itu unik, programnya ada yang unik, terunik di dunia dan pertama kali diadakan di negara kita dan di dunia. Malah kita bukan hanya mengambilkan contoh konten program ini melalui hanya inspirasi seseorang, ianya perlu adalah hasil daripada kajian, research dan pengalaman kita mengamatkan ilmu kesuksesan di sebuah negara yang kita buat kajian seperti China, India dan UAE tadi, yang bermodelkan kepada buku Perubahan Membawa Harapan itu yang telah saya karya cipta, di mana buku ini membawa 20 strategi untuk menjadi sebuah negara maju ini. Itu ada tertulis di dalam buku ini sebagai salah satu referensi wajib bagi setiap peserta yang menyertai program acara kini. Dan salah satu juga selain daripada implementasi buku ini sebagai referensi mereka untuk menjadi pemimpin yang berkualitas dan dinamik ini, salah satu adalah 10 besar peserta nanti akan kita bawa mereka ke study tour ke China, Guangdong China dan India, Mumbai dan juga ke Dubai, Abu Dhabi untuk meninjau sendiri akan bagaimana kesuksesan yang saya amati, seperti mana kita belajar daripada kebijaksanaan seorang pemimpin yang sukses, jangan belajar dari pemimpin yang gagal. Maka saya bawa mereka yang 10 besar ini ke China, ke India dan ke UAE untuk melihat sendiri transformasi ekonomi, transformasi politik, sosial, bagaimana mereka menjadi sebuah negara yang maju dalam waktu yang singkat. Itu menjadi role model, dan mereka sekembalinya mereka daripada tour tadi ini tentu sekali menjanjikan hasil pembidatuan mereka itu akan lebih matang dan tentu sekali luar biasa, dan yang akan menjadi seorang presiden yang menyampaikan pembidatuannya seperti kelas pemimpin dunia yang dicari-carikan oleh bangsa dan negara, seperti mana yang kebutuhan sesuai dengan inspirasi warga yang ingin bagaimana mereka kalau menjadi presiden itu, apakah jaminan visinya, apakah jaminan beliau sebagai presiden itu untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, warga sekarang, itu solusi kepada warganya. Ini adalah jaminan kriteria yang dikendaki oleh program ini supaya mereka benar-benar menjadi pemimpin di visi 2030 itu sebagai visi seorang pemimpin negarawan yang dibutuhkan sekarang. Ya, jadi bukan komunikasi keahlian komunikasi saja ya, tapi juga untuk mencari ada implementasinya. Selain daripada konten program itu secara sendirinya, mereka akan mencari visi mereka dan akan menjaminkan mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada tujuan negara, memposisikan negara untuk menjadi apa mereka 5 tahun mendatang itu, seperti mana keinginan seorang pemimpin ini membawa negara, satu plan negara, visi negara ini ke arah mana, mau menjadi negara maju seperti mana, jaminannya kepada warga ini bagaimana, dan juga tentu sekali setelah ini ada implementasinya. Kita membuat research tentang bagaimana untuk mengimplementasikan kepimpinan beliau, apa yang dirancanakannya, apa divisikannya itu diimplementkan secara mana. Kita mempunyai buku implementasi yang kita
studi khas itu akan dipresentasikan kepada setiap peserta ini, akan mempelajarinya, dan supaya mereka ini siap sedia memimpin negara dengan bukan hanya pintar berpidato, malah implementasinya mereka siap untuk menjanjikan kemajuan kepada negara dan juga kemakmuran untuk warganya. Nah, kalau misalnya tadi saya simak ngobrolannya Pak Asmi ini ya, kalau saya kembali ke Pak Charles ya, ini bagaimana tanggapan dari pesertanya? Maksud saya ini apakah mereka tidak terlalu berat untuk mengikutinya, atau temanya emang dikasih oleh para panitia atau seperti apa, atau para peserta boleh mengambil acak ataupun keinginan mereka? Kita beragam ya. Dia ini ketika tampil di panggung audisi M Presiden ini, dia berpidato itu layaknya dia itu presiden. Jadi dia menyampaikan programnya, terus menyampaikan visi misinya, apa yang harus dilakukan. Tetapi dalam audisi ini kita memberikan dia waktu 5 menit untuk kita audisi di hari pertama. Hanya 5 menit? Ya, selanjutnya kita cari untuk maju ke putaran atau grand final untuk besok 12 Tahun orang. keduanya? Nah, di situ akan ada interaksi antara juri dengan peserta. Oke, tanya jawab ya, Pak? Meskipun hanya dikasih 5 menit waktu dia untuk berpidato, nanti akan ada tanya jawab antara juri dengan peserta. Dan yang paling penting dari event ini, ya kami memang beda, ya unik. Ini akan disiarkan di salah satu TV nasional, tetapi kami event ini ada unsur pendidikannya, edukasi. Nggak berbeda dengan event-event yang lain. Dan tentu yang perlu juga diketahui bahwa event ini gratis pendaftarannya. Meskipun hadiahnya besar, juara 1 miliar, juara 2 500 juta, dan juara 3 200 juta. Itu untuk skala nasional. Tapi kita gratiskan pendaftaran supaya kita menarik orang-orang muda, pemuda-pemuda Indonesia yang biasanya mungkin turun ke jalan, orasi atau lain sebagainya. Nah, inilah panggung yang sebenarnya yang kami siapkan untuk membawa mereka menuju ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusianya bisa handal, dan target kami setiap tahun kita menciptakan SDM yang seperti itu. Doakan saja season 2012 ini kita bisa sukses tentu. Iya. Dan lanjut ya Pak ya, continuity ya. ya. Dengan dukungan semua pihak. Iya, pastinya. Khususnya ini media TV, koran, dan juga perlu ada ini ya Pak ya, bisa bekerja sama baik. Ini dengan hadiah 1 miliar rupiah untuk juara pertamanya, ini memang cukup angka yang sangat fantastis pemirsa. Namun targetnya seperti apa? Terus seperti apa pula peraturan dalam dialog atau lomba pidato ini akan kita bahas lagi mendalam, tapi nanti Pak setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Bandung TV saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Silakan pemirsa, Anda pun dapat bergabung bersama kami langsung saja di line interaktif kami di 022-721-3861. Sambil menunggu telepon Anda pemirsa, langsung saja saya akan kembali bersama kedua narasumber saya. Langsung saja nih Pak, ini target ataupun mungkin apa sih Pak yang ingin dicapai dari acara ini? Target tentu sekali untuk mencari